Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan telah kita simak sedikit mengenai pembahasan materi bersama Ustaz Abu Fairuz LC Hafizahullah Ta'ala. Dan kini saatnya kita akan sedikit membahas mengenai perkembangan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Kota Batam. Dan telah hadir narasumber kita Ustadz Yusuf Iskandar yang akan memperjelas dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semuanya berkaitan dengan perkembangan dakwah Ahlussunnah di Kota Batam. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Kepada para pendengar dan juga para pemirsa Radio Roja rahimakumullah dimanapun antum berada, alhamdulillah senang sekali saya bisa bersama antum semuanya pada kesempatan kali ini untuk sedikit memaparkan tentang perjalanan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Kota Batam. Dalam hal ini tentunya kita bisa mengambil pelajaran maupun hikmah daripada perjalanan dakwah yang mungkin nanti bisa menjadi iktibar bagi daerah-daerah yang lainnya. Para pendengar dan juga para pemirsa Radio Roja rahimakumullah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Kota Batam ini adalah merupakan salah satu perkembangan dakwah yang tentu yang sangat menggembirakan di tanah air kita ini, di mana perjalanannya dimulai dari tahun 1999. Tentunya dalam hal ini masih dalam taraf rintisan yang hanya beberapa orang waktu itu untuk merintis dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dalam perjalanannya sangat dibantu oleh kesediaan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah. Beliau sangat konsen sekali tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Kota Batam. Waktu itu karena yang di Batam hanya kami yang dhaif dari sisi ilmu dan juga dari sisi yang lainnya, maka beliau berkesempatan untuk menyanggupkan diri setiap 3 bulan sekali untuk hadir di Batam memberikan daurah. Di samping ada halakoh-halakoh yang kita buat di Kota Batam waktu itu. Namun perkembangan dakwah itu sangat cepat dengan hadirnya Ustadz Abdul Hakim Abdad waktu itu. Hadirnya beliau di Kota Batam itu seperti mengumpulkan tulang yang terpisah. Yang dulu mengenal dakwah itu mungkin juga dari beberapa daerah, karena Batam itu adalah kota perantauan, ya. Ada yang dari Jakarta yang dulu pernah ngaji sama Ustadz Abdul Hakim di Pramuka, tapi di Batam dia nggak ada. Ada yang dari Jawa, dari Solo, dari Jawa Barat, dari Palembang dan seterusnya, yang dulu pernah kuliah di Jawa dengan pernah mengaji sama Ustadz Abdul Hakim, sama Ustadz Yazid dan Ustadz yang lainnya, mendengar dan adanya pengumuman berita bahasanya beliau akan mengadakan daurah di Kota Batam, itu seperti tulang yang berserakan yang akhirnya terpusat menjadi satu. Ya. Disitulah perkembangan semakin cepat. Akhirnya kita pun memahami kelemahan
kedhaifan ilmu, kita minta berusaha mencari ustadz-ustadz yang lebih dari sisi ilmu. Akhirnya beliau Ustadz Abu Fairuz ini datang ya, membantu, dan bahkan sekarang bukan membantu lagi, malah jadi pokoknya dakwah di Kota Batam. Beliau hadir di tahun 2002 insya Allah. Dan perkembangan dakwah itu semakin hebat lagi dengan radio Hang, yang sebelumnya adalah radio musik, ya, radio musik, radio yang penuh dengan ya seperti yang kita lihat, yang tanpa sekali mengenal tentang sunnah. Namun dengan lagi-lagi dengan kehadiran Ustadz Abdul Hakim Abdad yang memberikan daurah waktu itu, pemilik radio Hang itu mau duduk mendengarkan kajian dan akhirnya menawarkan diri untuk memutar kajian-kajian Ustadz Abdul Hakim di radio Hang itu. Dari situlah mulai radio Hang mulai mengenal dakwah sunnah, dan kemudian berubah dari waktu ke waktu. Tahun 2004 sudah mulai lebih terwarnai dakwah sunnah di radio Hang. Jadi itulah semakin perkembangan dakwah itu semakin tidak terbendung lagi di Kota Batam, sehingga menuntut juga adanya lembaga pendidikan, karena anak-anak daripada kaum muslimin, ikhwan dan juga akhwat yang sudah mulai memiliki anak yang sudah di usia sekolah. Maka di tahun 2006 ya, kita mendirikan sekolah TK dan juga SDIT Fajar Ilahi 1 yang berada di Batu Haji. Bagi mereka yang antum yang mungkin pernah ke Batam, di daerah Batu Haji, disitulah cikal bakal lembaga pendidikan yang kita mulai tahun 2006. Kemudian di tahun 2010 kita mendirikan lagi TK dan SDIT Fajar Ilahi 2 di Pingkong, karena di Batu Haji sudah tidak muat lagi ya. Kemudian tahun 2012 kita mendirikan sekolah malah 3 sekaligus, TK dan SDIT dan juga SMPIT Imam Syafi'i ya. SMPIT Imam Syafi'i ini merupakan basis pondok pesantren, boarding school. Kemudian di tahun 2013 kemarin kita mendirikan SDIT Fajar Ilahi 3 di Tanjung Piayu, masih di wilayah Batam. Nah, perkembangan dakwah yang sangat pesat ini ternyata Yayasan Islam Al-Kahfi yang memulai perjalanannya dari tahun 99 itu kewalahan untuk menyediakan sarana-sarana belajar ya. Sekolah-sekolah yang kita bangun itu sekarang ini menjadi favorit bagi kaum muslimin di Kota Batam. Kita punya unggulan tahfiz Quran ya, tahfidzul Quran dan juga bahasa Arab, di mana setiap unit yang kita miliki yang sekarang ini sudah ada 8 sekolah ya. Kita mulai dari tahun 2006 kemudian sampai 2014 sekarang ini kita sudah punya 8 sekolah, perkembangan yang sangat pesat sekali. Itu semua unit yang kita unit sekolah yang kita dirikan itu sangat mereka penuh semuanya. Menolak murid adalah hal yang biasa, bahkan jadi tingkat masalah yang paling krusial adalah ketika penerimaan siswa baru, karena tidak tertampungnya murid-murid yang mendaftar di sekolah kami. Lah, salah satunya adalah yang paling krusial sekarang ini adalah di sarana belajar untuk di SMPIT Imam Syafi'i. Di SMPIT Imam Syafi'i ini didirikan di atas lahan 1,5 hektar. Rencana ini ada satu kawasan 1,5 hektar ini didirikan pusat pendidikan Islam terpadu,
Di dalamnya nanti rencananya akan ada SMP IT Imam Syafi'i dan juga SMA IT Imam Syafi'i. Di situ juga ada fasilitas masjid I'tisam. Ini juga merupakan sumbangan dana dari kaum muslimin, kaum muhsinin dari Kuwait ya, Ustaz. Syekh Yusuf ya, Syekh Yusuf dari Kuwait. Dan sekarang ini kita di tahun 2014-2015 ini kita sudah selesai menerima siswa baru ya, bulan Februari kemarin, di mana daya tampung kita, kemampuan yayasan atau sekolah itu hanya mampu menampung 120 santri. 120 santri ini adalah lulusan daripada SDIT Fajarilai 1 ya. Fajarilai 1 itu baru meluluskan 60 siswa. Adapun 60 siswa yang lain mestinya dari luar ya. Ternyata yang mendaftar itu adalah 240 calon santri. Lah, setelah dalam pertimbangan yang matang, karena memang ini adalah anak-anak kaum muslimin yang notabene adalah para pendengar radio Hang yang sudah mengenal sunnah, menginginkan anaknya selamat, ingin dididik secara sunnah. Namun daya tampung kita sangat terbatas. Ini juga membuat kita para pengurus juga meneteskan air mata. Bahkan ketika kita kumpulkan para wali murid, calon wali murid yang mendaftar, bahwasanya daya tampung kita adalah hanya 120, mereka banyak yang meneteskan air, banyak menangis. Pak tolong, Pak Ustadz tolong anak saya tetap diterima, bagaimanapun caranya. Akhirnya melihat banyaknya tetesan air mata dari kaum muslimin, akhirnya yayasan memutuskan diterima semuanya. Ya, 240 itu. Nah ini tentu menjadi satu tanda tanya tersendiri, karena yayasan dituntut untuk menyediakan fasilitas sarana belajar mengajar. Ya, karena boarding school, maka bukan hanya kelas yang kita bangun, tapi juga harus membangun asrama. Ya, di mana dalam hal ini yang sedianya kita hanya menerima 8 kelas, 2 kelas ikhwan, 2 kelas akhwat, tapi sekarang kita harus menerima 4 kelas ikhwan, 4 kelas akhwat. Di mana masing-masing kelasnya adalah 30 santriwati. Lah, sementara uang gedung dari yang kita pungut dari santri itu hanya cukup untuk membangun kelas saja. Adapun asrama, maka itu asrama dan juga rumah guru, ya, itu menjadi tanggung jawab daripada kaum muslimin. Dalam ini adalah yayasan. Yayasan dalam ini adalah kaum muslimin. Maka dalam hal ini mungkin kita bisa saya sharing masalah dengan kaum muslimin, para pendengar Radio Roja dan juga para pemirsa Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, agar mungkin di antara antum ada yang memiliki kelebihan rizki, ya, kami menunggu ya untuk sedikit berbagi rizki untuk kaum muslimin yang ada di Batam untuk penyediaan asrama bagi santri dan santriwati untuk belajar di SMP IT Imam Syafi'i tersebut. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan di waktu yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan dari kaum muslimin ada yang bisa berbagi dengan kita, dan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Abu Fairuz tadi, hendaknya kita menjadi orang yang cerdas, ya, mau menginvestasikan sebagian rezeki kita untuk investasi yang terus-menerus mengalir. Sebagaimana kalau para pengusaha itu ada istilahnya, mereka ada keinginan untuk memiliki passive income.
Ya, passive income. Dia nggak kerja tapi income mengalir terus, begitu ya. Ini mereka berpikir seperti itu, para pengusaha. Ya. Kita kaum muslimin itu mestinya harus berpikir bagaimana kita memiliki pasif pahala, gitu. Saat kita tidak mampu lagi untuk beramal, saat kita sudah terkubur di alam kubur, tapi pahala terus mengalir terus. Nah inilah seorang muslim yang cerdas. Tentunya diinvestasikan sebagian harta itu adalah untuk pembangunan sarana belajar, ya, untuk pembangunan masjid dan semuanya. Ini adalah salah satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Fadhil. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan dengan paparan yang begitu detail tentang perkembangan dakwah Ahlussunnah di Kota Batam dari tahun ke tahun, yang Masya Allah kita berbahagia sekali mendengar penjelasan tersebut. Dan selanjutnya kita akan sedikit memberikan gambar atau ilustrasi kepada pemirsa mengenai pondok atau asrama tadi yang diperlukan untuk menampung siswa yang saat ini memang peminatnya banyak, Ustaz ya. Kita akan saksikan beberapa ilustrasi dan gambar berikut sembari Ustaz Yusuf Iskandar nanti menjelaskan kepada kami apa saja tentang gambar tersebut. Silakan. Nah, iya. Ini adalah lahan SMP IT Imam Syafi'i. Ini untuk SMP IT Imam Syafi'i. Ini terlihat dari belakang. Yang kita lihat ini adalah ini adalah masjidnya Iktisam untuk sarana belajar tahfiz. Ya, dan juga ibadah para santri. Kurang lebih ukurannya 20 kali 20 lantai 2, 2 lantai. Ini lantai kedua. Inilah sumbangan daripada Muhsinin dari Kuwait, Syekh Yusuf itu. Kemudian ini adalah gedung belajar yang sebenarnya adalah diproduksikan untuk ikhwan. Ikhwan, tapi karena akhwatnya juga belum ada, maka di sini digunakan untuk ikhwan dan juga akhwat. Atas ikhwan, bawahnya akhwat. Ini ruang belajarnya. Ini adalah asrama. Ini adalah ruang kelasnya. Ya, ini adalah perumahan guru, sementara yang mestinya set plan kita adalah 2 lantai atau 3 lantai untuk guru nanti. Ya, ini adalah kantinnya. Dan yang mungkin 4-5 tahun gitu. Insya Allah nanti ketika kita memiliki pendanaan akan dibongkar untuk dipermanenkan jadi inilah adalah pembangunan asrama yang saat ini sedang berlangsung. Ini insya Allah 3 lantai prediksi kita. Setiap lantainya ada 10 sakan, 10 ruang untuk asrama. Setiap asrama menampung 16. 16 ini kali 10 ada 160 ya per lantainya. Jadi semuanya menampung 480 santri. Dan ini akan membutuhkan dana 3,7 M untuk 3 lantai. Dan lantai 1 ini harus selesai. Harus selesai di bulan Juli. Bulan Juli 2014 ini. Kenapa bulan Juli? Iya, karena kebutuhan siswa baru mereka harus masuk gitu ya. Dan sebenarnya kemudian lantai 2-nya itu di bulan Desember insya Allah akan selesai. Kemudian di lantai 3-nya harapan kita juga bulan Maret itu sudah selesai. Ya. Namun ini semuanya adalah Allah SWT yang akan membantu dan juga tentunya melalui tangan-tangan kaum muslimin. Tentunya tadi mengenai gambar telah kita ikuti, telah kita simak, kita lihat bersama
Bagi kaum muslimin dan muslimat sekalian, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Abu Fairuz dari pembahasan materi, silahkan dapat menghubungi nomor kami di 0218236543, atau bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin tertarik untuk berbagi, memberikan solusi pemecahan permasalahan tentang asrama dan sekolah tadi, juga bisa ikut menghubungi kami di nomor yang telah kami sampaikan, dan pesan singkat Anda juga Anda bisa kirimkan di 081317776543. Dan pertanyaan pertama kami buka di kesempatan malam hari ini, silahkan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Erdiansa, Pak. Silakan Pak Di Adiansa. Kabupaten Kepulauan Anambas. Ya. Allah Akbar. Pertanyaannya Bapak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Kebetulan kami satu provinsi Ya. dengan Ustaz Yusuf Iskandar. Baik. Kami ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan asrama. Namun kami belum mengetahui kemana akan dikirimkan bantuan tersebut. Ya. Baik. Nanti akan kita Mohon jelaskan nanti Bapak. dapat Prosesnya untuk Bapak bisa membantu dalam pembangunan asrama tersebut. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Ditunggu jawabannya dari Ustadz Yusuf. Silakan Ustadz. Ada nambah sih. Iya, Masya Allah. Bapak Ardiansyah Ya. di Anambas. Ya. Kepri. Kepri ya? Alhamdulillah, ini adalah saudara kami, mungkin satu provinsi ya. Provinsi. Satu provinsi. Jauh lebih. Iya, satu provinsi yang memiliki kepedulian ya tentang pembangunan SMPIT Imam Syafi'i, dan bagi kaum muslimin yang Berminat dan ingin tertarik ya untuk membantu memecahkan masalah kami ya di Kota Batam ini, bisa mengirimkan di infaknya di nomor rekening Bank Mandiri, Bank Mandiri ya, dengan nomor rekening 109 109 001 001 3831 3831 888. 888. Saya ulangi, 109 001 3831 888 atas nama Yayasan Islam Al-Kahfi Batam. Atas nama yayasan ya. Iya. Nanti kalau sudah Transfer. mengirimkan, maka mohon konfirmasi SMS ke nomor 0811 700 9257 dengan format nama garing PPIT garing nilai infaknya. Ya. Ya. Dengan demikian sudah mengikuti prosedur tersebut, insya Allah akan tersalurkan dan segera untuk dialokasikan untuk pembangunan asrama, insya Allah. Iya, insya Allah. Dan berikutnya kami undang kembali bagi Anda yang ingin berinteraksi di kesempatan malam hari ini, masih kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo, silahkan. Telepon yang kedua. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Mohon maaf Bapak, sebelum Bapak kembali melanjutkan pertanyaan, mohon TV atau monitornya dikecilkan terlebih dahulu. Cukup Bapak mendengarkan melalui telepon. Sudah Bapak? Halo. Ya, silakan Bapak. Halo. Iya, silakan Pak. Mungkin ditutup terlebih dahulu, diberikan kesempatan pada telepon yang lainnya. Baik, kita angkat pesan singkat yang telah masuk Ustadz di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan permasalahan yang hadir
tatkala kita ingin menginvestasikan tanpa batas. Ustadz, dari Ibu Yati di Medan, bagaimana bila bersedekah jariah dan kita sudah meninggal, dan dia berpesan apabila hartanya kalau saya sudah meninggal disedekahkan ke orang-orang fakir miskin, apakah ini tetap akan sampai ke orang yang sudah meninggal tersebut? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Syekhul Islam telah menukil ijma' tentang sampainya pahala orang-orang yang hidup yang bersedekah dan niatnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal. Bahkan hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam sebagai bentuk daripada perkara ijma' yang disepakati kaum muslimin. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh-boleh saja orang yang hidup bersedekah untuk orang tuanya yang telah meninggal. Ya, boleh saja dia bersedekah untuk orang-orang tertentu setelah dia meninggal, kepada fakir miskin dan seterusnya. Maka jangan khawatir, insyaallah akan mengalir pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal. Allahu tabaraka wa taala alam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan nasihat dan jawabannya tadi. Semoga bermanfaat untuk Ibu Yati. Berikut kami bacakan beberapa pertanyaan yang senada saat kami ringkaskan dari Bapak Doni di Bogor dan beberapa keluarga yang bertanya. Nah, Ustadz, harus kemana mengirimkan sumbangan? Apakah selain dari rekening itu ada, misalnya orang tersebut di Kepri atau di Batam, atau bisa langsung menyumbangkan ke kantor atau gimana? Silakan, Ustaz. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala ba'du. Bahasanya untuk sumbangan langsung itu bisa langsung datang ke kantor LMYIS. Alamatnya? Ya, LMYIS, yaitu di Komplek SDIT Fajar Ilahi 1, yaitu di MKGR Batu Haji Batam. Insyaallah di situ ada kantor LMYIS dan bisa langsung di kantor. Insyaallah setiap hari ada petugasnya yang siap untuk membantu, yang melayani langsung ya. Dan insyaallah juga bisa menjelaskan tentang berkaitan tentang pondok tersebut ya. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Eli. Pertanyaannya, Ustadz, mau bertanya lokasi sekolahan tersebut di mana? Karena kami ingin berkunjung bersama keluarga melihat kondisi dan keadaannya. Silakan, Ustaz. Iya. Lokasi yang sedang dibangun yang tadi ditayangkan di monitor adalah di Nongsa. Ya, lokasi di Nongsa. Data besar. Tepatnya di Jalan Sambo. Ya, di Jalan Sambo, Nongsa, Batu Besar. Ya, insyaallah di situ ketika di pertigaan setelah Kapolda itu kita bisa belok kiri, dan setelah kurang lebih 1 kilo ada tikungan, maka bisa masuk. Di situ ada jalan baru, karena ini masih di tengah-tengah hutan. Gitu ya. Jadi harus dijelaskan tentang lokasi petanya. Karena memang untuk mencari tempat yang luas susah. Samping dinas sosial, samping dinas sosial. Ya, itulah lokasi PPIT Imam Syafi'i. Tentunya kalau berkunjung di sana juga diterima, Ustaz ya. Insyaallah. Insyaallah akan diterima dengan baik. Wajazakallahu khairan. Demikianlah tadi Ibu Eli yang bertanya. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, dapat menghubungi nomor kami yang tertera di layar kaca Anda di 021 8236543. Halo. Silakan. Halo. Iya, silakan Bapak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Muhsin. Bapak Muhsin, mohon maaf sebelum Bapak melanjutkan pertanyaan Bapak, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Suaranya. Baik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bisa mendengarkan suara kami? Iya, silakan. Mendengarkan suara kami? Cuma malam ini saya kebetulan buka TV Roja. Nah, Ustadz bertiga sangat jelas kelihatannya dari rumah kami. Mohon maaf Bapak, mohon langsung pada intinya Bapak ingin bertanya apa atau menyampaikan apa? Ingin berjalan, mau mendaftarkan anak di madrasah yang Bapak pimpin. Baik. Ya. Nah, ya bagaimana syarat-syaratnya? Ya baik Bapak, bisa kami terima dan kami sudah paham akan pertanyaan Bapak. Karena malum di daerah kami ini masih rawan sekali pemahaman yang seperti Bapak tayangkan di sini, sehingga kami sangat jauh rasanya dari pemahaman yang Bapak uraikan dalam TV Roja, uraiannya, karena di daerah kami itu masih menguatkan adat. Baik Bapak, cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Kamu sudah paham dan ditunggu jawaban dari Ustadz. Silakan Ustadz. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, apabila ingin menitipkan putra dan putrinya di sekolah tersebut, apakah persyaratannya dan bagaimana cara masuknya? Silakan. Iya. Karena tingkatnya masih SMP, SMP, maka persyaratan yang tentu umumnya adalah dia sudah lulus SD tentunya. Atau kalau karena kami membuka pendaftarannya bulan Februari kemarin, maka tentu syarat kelulusan ini belum ada. Tapi kami syaratkan adalah fotokopi rapot kelas 4, 5, dan 6. Ya, kelas 6 semester pertama. Itu. Kemudian yang kedua adalah datang ke lokasi untuk mengambil formulir, mengisi data. Ya, kemudian yang berikutnya adalah lulus tes. Ya, lulus tes tentunya kami akan membuat satu ujian untuk tes seleksi bagi santri yang akan masuk di SMPIT Imam Syafi'i. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ada tambahan Ustaz Abu Khairus? Cukup ya. Nah, kemudian pertanyaan kita akan beralih ke pesan singkat kembali. Ada pertanyaan dari Abu Fakih di Karawang dan beberapa penanya yang senada Ustadz. Ustadz mohon diulangi kembali mengenai nomor rekening, kemudian cara pengiriman dan kontak personnya, dan apakah ada program dari pondok ini yang memang khusus jadi donatur tetap. Nah, ini pertanyaan dari para pemirsa dan pendengar yang ingin mungkin senantiasa membantu Ustadz ya. Silakan. Iya. Mungkin Ustadz Abu Fairuz. Ya. Mungkin saya bisa ulang lagi untuk kaum muslim yang mau membantu pembangunan sarana belajar yaitu asrama PPIT Imam Syafi'i, itu bisa dikirimkan di nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 109 001 3831 888 atas nama Yayasan Islam Al-Kahfi Kota Batam. Ya. Dan nanti bisa konfirmasi setelah transfer, bisa ke SMS ke nomor 0811 700 9257 dengan format nama garing PPIT garing nilai infak. Adapun bagi kaum muslim yang ingin jadi donatur tetap, tentunya ini adalah kabar gembira buat kami, dan semoga Allah memberkahi antum semuanya. Karena pembangunan kami dalam satu komplek itu tentunya pembangunan akan terus berlanjut. Ya, setelah asrama tentu kita akan terus menyiapkan yaitu kelas ya untuk akhwat. Ya, untuk akhwat, karena kelas akhwat sekarang masih memakai jadi satu dengan kelas ikhwan. Ya, yang atas itu untuk belajar ikhwan, yang bawah untuk belajar akhwat. Ya, masih
masih dalam satu gedung akan tapi insya Allah tidak ada ikhtilat di situ karena pintunya juga berbeda. Ya. Dan itu tentunya menjadi PR buat kita semuanya untuk segera menyiapkan gedung akhwat. Ya. Bahkan ada pemikiran dari Yayasan Islam Al-Kahfi karena ini baru SDIT Fajrili 1 yang meluluskan. Adapun bagaimana dengan Fajrili 2, Fajrili 3 yang akan meluluskan nanti, tentunya akan membutuhkan sarana belajar yang lebih banyak lagi. Maka ada rencana untuk memisahkan lokasi antara ikhwan sama akhwat. Namun demikian ini semuanya adalah PR untuk kita semuanya, tanggung jawab kita semuanya untuk menyiapkan lahan dan juga untuk pembangunan sarana dan prasarannya, insya Allah. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan pula di sini. Nah Ustaz, selain dengan uang, transfer dan sebagainya, kami memiliki tanah. Apabila ingin diwakafkan, apakah bisa? Insya Allah kita siap untuk menampung wakaf tanah juga, karena di Batam setiap daerah Batam, pojok Batam itu semuanya menginginkan berdirinya sekolah yang kita buat ini. Mereka merindukan. Sekarang yang ada yang baru kita buat itu di Batu Haji, kemudian di Bengkong, di Batam Center dan di Tanjung Piayu. Ya. Di Nongsa untuk SMP. Yang di Nongsa di Batu Besar ini TK dan SD mereka minta untuk dibuat, cuman kita juga belum punya lahan dan juga nggak ada kemampuan untuk membangun. Kemudian di daerah Tiban dan Sekupang juga mereka meminta adanya TK dan SD Fajrilahi, tapi sekali lagi lahan dan juga kemampuan untuk kami sangat terbatas. Kalau proses untuk wakaf itu nanti seperti apa Ustaz? Insya Allah bisa langsung datang ke kantor yayasan atau ke kantor LMYIS di Komplek SDIT Fajrilahi 1 di Batu Haji di MKGR tadi. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya kami kembali ke penelpon yang selanjutnya. Silahkan yang ingin bertanya di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Evi di Solo. Silahkan Ibu Evi. Mau tanya ini, saya kan ada anak yatim. Dari umur 3 tahun. Nah, terus sekarang mau tamat SMP nanti sekitar bulan 5 insya Allah. Jadi saya bingung kemana mau saya masukkan pesantren, sedangkan ekonomi kami pas-pasan. Saya mau gantung anak saya ke keluarga almarhum suami saya nggak mungkin. Terus pertanyaannya Ibu? Ya, SMP ini menerima anak yatim nggak yang ditampilkan tadi? Baik, cukup. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz, mohon diberikan penjelasan. Apakah memang ada program untuk anak yatim atau bagaimana? Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Alhamdulillah, di bawah payung Yayasan Al-Kahfi ada lembaga namanya Lembaga Manajemen Infak dan Zakat serta Sedekah yang kami ringkas dengan nama LMZIS. Dan ini adalah merupakan lembaga yang mengumpulkan infak kaum muslimin, zakat kaum muslimin dengan program-programnya, yang diantara programnya adalah menyekolahkan anak-anak yang nggak mampu. Oleh karena itu sebenarnya jujur kita katakan bahwasanya sebagian santri kita dan sebagian daripada murid-murid di pesantren kita ataupun di SD kita ini, mereka adalah orang-orang yang yakni biayai oleh lembaga manajemen infak dan sedekah ini. Oleh karena itu kita mengatakan kepada kaum muslimin yang merasa tidak memiliki kemampuan dan ingin menyekolahkan anaknya, insyaallah taala mungkin dia akan kita alihkan untuk mendatangi lembaga ini. Insyaallah taala kita akan memberikan rekomendasi. Jika memang kita melihat layak untuk menerima bantuan, insyaallah kita akan sekolahkan melalui lembaga ini, insyaallah taala. Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Dan kita akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Faik di Medan Ustaz. Nah Ustaz, ketika kita menginvestasikan harta untuk akhirat, apakah dapat bermanfaat juga dalam kehidupan dunia ini Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah ba'du. Investasi yang kita lakukan di dunia ini insyaallah
manfaatnya kembali kepada manfaat duniawi dan ukhrawi. Adapun ukhrawi jelas Allah akan lipat gandakan menjadi 700 lipatan, bahkan tidak terhingga. Kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Adapun dalam keuntungan duniawi, tentunya kita akan memperoleh tambahan daripada apa yang kita berikan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa setiap hari akan turun malaikat, 2 malaikat yang berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untayan doa mereka, Allahumma ati kulla munfiqin salafan. Ya Allah, berikanlah setiap orang berinfak ganti daripada hartanya. Wa ati kulla mumsikin talafan. Atau kama qala, dan hendaklah engkau memberikan kebinasaan, kehancuran harta terhadap orang-orang yang pelit dan kikir untuk menginfakkan hartanya. Maka di antara manfaat duniawi adalah harta akan bertambah, kemudian keberkahannya bertambah, kemudian ketentraman jiwa, bahkan dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan berbagai macam ragam bentuk mara bahaya. Dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit, dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala hindarkan daripada seorang musibah yang akan datang melandanya. Dan ini menunjukkan di antara keuntungan-keuntungan duniawi tentunya juga adalah kecintaan manusia. Orang akan cinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan kepadanya, dan ini akan menambah ketenangan hidupnya, ketentraman jiwanya, yang mendatangkan berbagai macam ragam bentuk kesehatan lahir dan batinnya. Allahu tabaraka wa ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan berikutnya dari seorang ibu yang bertanya, nah Ustaz, di sekolah yang disampaikan oleh Ustaz tadi, apakah hanya diajarkan agama saja atau ada pelajaran-pelajaran lain yang mendukung? Kemudian yang kedua, untuk fasilitas kebutuhan sehari-hari murid itu seperti apa? Misalnya kayak makan, terus asrama dan sebagainya. Silakan. Iya. Untuk anak-anak yang belajar di sekolah yang kami adakan, baik TK, SD maupun SMP, insya Allah mereka pun akan diajari sekolah-sekolah pelajaran-pelajaran umum. Kita memakai kurikulum pemerintah juga, dan kita tambahkan kepada anak-anak kita ini pelajaran agama dan juga tahfiz Quran serta bahasa Arab. Jadi insya Allah mereka juga tidak ketinggalan dari pelajaran umumnya. Dari sisi pelajaran umum tidak ketinggalan. Adapun sarana prasarana anak-anak kita yang di pondok pesantren, kita juga sediakan di sana ada lapangan sepak bola dan juga ada lapangan voli, serta ada kantin, serta ada minimarket, untuk ada juga laundry, fasilitas untuk bagi santri yang memang ingin mencucikan pakaiannya. Insya Allah di situ juga ada. Kalau untuk memperhatikan kesehatan murid ada Ustaz kayak? Iya, di situ juga kita adakan klinik. Klinik ya? Klinik kunjungan dokter, seminggu ada 4 kali. Ya, untuk setiap seminggu 4 kali kunjungan dokter. Ya. Nah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Semoga pondok pesantren yang saat ini sedang dirintis untuk dibangun ini dapat segera terwujud. Kemudian apa yang menjadi cita-cita Ustaz semuanya untuk menjadikan putra-putri dari teman-teman dari Ahlussunnah ini mendapatkan pendidikan yang bermanfaat. Dan sebelum kita mengakhiri Ustaz, mohon diberikan ikhtitam dari Ustaz maupun Ustaz Yusuf, silakan. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya di antara bentuk keistimewaan Batam adalah merupakan pulau yang menghubungkan Indonesia dengan negeri lain, dengan negara luar. Batam berdampingan dengan Singapura dan Batam berdampingan dengan Malaysia, Johor. Hanya perjalanan 45 menit, 1 jam dengan speedboat kita sampai ke Singapura. 1 jam setengah sampai ke Malaysia. Karena itulah kita melihat begitu strateginya pendidikan yang kita bangun ini untuk anak-anak Singapura maupun anak-anak Malaysia. Oleh karena itulah kita melihat, karena sebelumnya kawan-kawan yang telah paham sunnah di Singapura, yang telah paham sunnah di Malaysia, mereka itu kebingungan untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga mereka harus merantau jauh ke Jawa. Alhamdulillah dengan adanya sekolah kita, alhamdulillah mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka di tempat kita. Dan ini diantara bentuk keistimewaan Batam dengan strategisnya ini,
alhamdulillah di sekolah kita juga ada kawan-kawan dari Singapura, anak-anak kawan-kawan kita dari Malaysia, alhamdulillah. Dan dengan budaya Melayu dan kita pun dekat, insya Allah ini saya tengok potensi. Ya, dan kita melihat juga satu hal lain yang saya melihat perlunya kaum muslimin membantu yakni dakwah ini. Kita belum memiliki adanya yakni alternatif lain di Batam. Makanya ketika kemarin banyak para wali-wali santri itu yang memahami hanya 120, mereka itu keberatan. Akhirnya kita di kalangan yayasan sendiri kita 1 minggu terus berdebat panjang antara menerima dan menolak. Sampai-sampai sebagian mengatakan kalau tertolak ini mereka adalah orang-orang yang memang sudah paham sunnah. Mana mereka sekolah kan? Nggak ada alternatif lain. Karena di Batam kita melihat sesi dakwah Ahlussunnah Jamaah ini kita mulai. Jadi mau tidak mau akhirnya dengan berat hati kita mewujudkan bangunan yang semi permanen yang insyaallah taala nanti kita sementara dan mereka mau siap. Kami katakan kami nggak mampu dan kita mengejar waktu untuk mendirikan gedung yang 3 tingkat itu kita memburu waktu, tak memiliki kemampuan. Kalau antum rela anak-anak antum kita tempatkan di tempat sederhana, oke kata mereka. Oleh karena itu anak berharap kepada seluruh pemirsa dan para pendengar Raja, semoga Allah SWT ya memberikan kepada antum semua taufik dan hidayah serta ikut serta dalam mewujudkan cita-cita kebersamaan ini untuk izul Islam wal muslimin insyaallah tabaraka taala. Dan dengan tersebutnya dakwah di Batam ini kita berharap pulau-pulau sekitarnya, karena Kepri itu akhi memiliki pulau-pulau yang banyak. Tadi yang ngomong kita dari Anambas yang jauh tempat dari kita, mungkin perjalanan setengah jam naik pesawat. Jadi dengan banyaknya pulau-pulau ini kita berharap dari Batam tersebar dakwah sunnah Tanjung Pinang, kemudian Karimun, ke Pulau Natuna dan lain-lainnya. Dan ini semua adalah merupakan proyek kita bersama. Ya, dalamnya tanggung jawab kita bersama. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Dari Ustaz Yusuf, silakan sedikit disampaikan kembali. Batam itu memiliki persepsi negatif dari sebagian kaum muslimin. Oh, Batam, ini persepsinya negatif. Ya. Dan kita yang di Batam, alhamdulillah, dakwah kita itu luar biasa. Ya, perkembangannya di sini, ya, antusias para muslimin Batam mendengar radio dan perkembangan ini sekali lagi tidak sebanding dengan kemampuan kita untuk menyediakan sarana dan prasarana. Inilah yang kita menjadi masalah besar. Ya. Coba beberapa tahun depan Fajril 1 ini akan mengeluarkan 4 kelas. 4 kelas itu 120. Bagaimana dengan anak kaum muslimin yang lain? Sementara pendengar Hang itu terus bertambah tiap tahun, tuh grafiknya terus melonjak gitu. Ya, baik orang Batam maupun orang Singapura dan juga Malaysia. Dan ini kita berharap dari sinilah kita akan merubah image Batam yang hitam, insya Allah akan bercahaya bersinar dengan pertolongan Allah, biidznillah ya. Tentunya pertolongan Allah itu akan melalui sebab daripada tangan-tangan kaum muslimin, para agniya yang dermawan untuk menyumbangkan sebagian rizkinya untuk sarana belajar di kota Batam ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Fairuz dan Ustaz Yusuf Iskandar yang telah berkenan di kesempatan malam hari ini hadir ke studio kami dan memberikan manfaat dari penjelasan mengenai hadis tadi dan juga tentang perkembangan dakwah di kota Batam. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, semoga di kesempatan kali ini kita dapatkan faedah dan manfaat dari penjelasan Ustaz tadi. Dan kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas segala atensi dan perhatian Anda mengikuti dan menyimak acara kami. Dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menghadirkan program acara ini. Bagi Anda yang telah menghubungi melalui telepon atau pesan singkat yang belum sempat kami akan ke Ustaz atau dibacakan di kesempatan kali ini, mungkin bisa Anda coba kembali di kesempatan yang lainnya. Dan kita cukupkan perjumpaan ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan.
كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Roja 756 kHz. Roja TV. Saluran tilawah dan kajian Islam. Saluran tilawah